musiknya, tetapi tetap saja saya tidak bisa ikuti. Jadi memang saya setengah mati. Kalau menyanyi pakai bahasa Biak saya pasti bisa, karena ini orang Biak. Tapi itulah hebatnya Tuhan, segala bahasa bisa dipakai. Amin. Dan hari ini adalah hari yang istimewa sekali. Saya padat sekali pelayanannya. Tadi pagi melayani di gereja, dan ada beberapa anak muda menyerahkan diri mereka untuk terima Tuhan. Dan kemudian kami ke daerah di belakang gedung besar Lukas NMB di Kali, apa itu namanya? Kalibak, ya. Dan mereka dibaptis, dibawa ke kolam. Jadi bukan sekedar ini, tapi ditenggelamkan supaya mati. Tapi sebentar saja, masukkan lalu kasih keluar lagi. Tidak boleh lama-lama di dalam air. Masalah itu. Dan saya mengajar mereka begini. Jadi didoakan, diberkati, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kemudian jadi sebelum mereka dibaptis, saya tanya mereka, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamatmu? Dan mereka berkata, ya, sungguh-sungguh percaya. Oke, dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus ditenggelamkan. Kemudian waktu keluar ada dua kalimat yang harus diucapkan. Kalimat pertama adalah haleluya. Kalimat kedua adalah saya ciptaan baru. Berarti yang lama off, yang baru in. Yang baru adalah yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan, dan sore hari ini ada di sini dan hati saya bersukacita sekali. Luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, para pelayan, juga teman-teman di kampus. Ada mahasiswa yang saya kenal, ada yang saya belum kenal. Saya harap yang saya belum kenal nanti jadi dikenal karena datang ke kampus dan langsung masuk ke kampus SMT Baptis. Siap? Jawaban cuma 2 orang. Coba yang di luar jawab kah? Siap? Siap. Sudah jawab siap, Pak Tua dia dengar. Ya. Bapak dia sudah dengar itu. Jadi jangan keluar kampus ini sebelum bilang begini, sepertinya Tuhan panggil saya. Seperti tadi hambanya bersaksi, sudah putar sana sini keliling juga, ternyata Tuhan bilang kok pindah ke sini. Jadi luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah. Nah, ada firman Tuhan yang luar biasa. Saya mau singkat saja, dan kemudian saya serahkan kepada Roh Kudus apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Karena acara ini bukan acara saya, bukan acara kita, acaranya Dia. Amin. Acaranya Tuhan. Dan Tuhan sangat senang dengan orang muda. Dan juga senang dengan anak-anak. Makanya dia bertemu dengan seorang pemuda kaya. Dan orang muda itu dia tidak bisa ambil keputusan, akhirnya dia pergi. Tapi waktu dia bertemu dengan anak-anak kecil, apa yang dikatakan Alkitab, dia panggil mereka, lalu orang tua bilang begini, jangan kamu ganggu Yesus, Yesus sibuk. Tapi Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka inilah yang mempunyai kerajaan surga. Orang muda punya kerajaan surga. Tetapi kalau tidak belajar firman Tuhan, itu hanya omongan saja. Karena harus ada keputusan. Saya siapkan bahan, saya berharap untuk ada infocus mungkin lain kali lagi, karena penting sekali. Orang-orang muda harus diperlengkapi. Mungkin lain kali bisa pasang layar di luar, layar di sini. Karena kita ada di zaman teknologi, zaman di mana media menjadi alat pelayanan. Kita berdoa ya supaya pertemuan-pertemuan berikut ada sarana untuk membantu, sehingga apa yang saya sampaikan ini menjadi milik saudara, bahan saudara. Nah, saya kirim kepada Pak Tony, sudah nanti tolong disebar, kasih ke teman-teman. Saya juga kirim ke anak-anak saya. Ini 2 anak perempuan ini, Via dengan Renda. Nanti tolong dibagi ke teman, supaya pulang dan baca itu, renungkan.
malam ini atau sore ini kita akan membaca dari bacaan yang tadi sudah dibaca di depan, yaitu dari Mazmur 127. Saya harap setiap orang bawa Alkitab, baik buku maupun Alkitab yang ada di HP. Tapi HP bukan Alkitab, dengar baik-baik. Alkitab ada di buku ini, karena buku ini tidak ada isi yang lain. HP isinya macam-macam, tapi ada program Alkitab. Jadi the Bible is the most important book. Buku terpenting dalam hidup kita adalah Alkitab. Karena itu kita harus membaca. Nah, saya akan ajak kita untuk membaca mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Yang ada di luar, suara saya bisa didapat? Yang di luar? Puji Tuhan, terima kasih. Oke, kita baca sama-sama sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Luar biasa, demikianlah bacaan firman Tuhan yang begitu penting buat kita orang-orang muda. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, acara ini penting sekali. Ketika saya dihubungi, dan luar biasa, karena yang datang ini adalah orang-orang muda, pemuda dari Kerom, Jayapura, bahkan Yaukimo. Luar biasa. Bilang sama orang kiri kanan saudara, luar biasa. Luar biasa. Tapi harus ganti lagi kalimat baru, bilang gini, kau luar biasa. Ya, itu. Jadi kita ini luar biasa. Tapi luar biasanya kalau tidak belajar Alkitab, kita tidak tahu, kita jadi biasa-biasa saja. Maka sore hari ini kita bicara tentang satu tema yang saya pilih, dan saya harap nanti saudara terima bahannya dari para pengurus. The Arrow Generation. The Arrow, dalam bahasa Inggris ya, The Arrow Generation. Kita kenal sekali dengan arrow. Arrow itu apa? Anak panah. Generasi anak panah. Jadi coba semua ambil posisi begini. Ambil posisi. Coba seperti orang memanah. Ayo, arahkan dia ke teman di sebelah. Iya, oke. Ini latihan saya. Yang di luar juga bergerak. Iya. Kalau di luar tidak bergerak, saya tidak akan lanjutkan. Iya. Oke, saya dari mimbar ini akan menembak saudara, memanah saudara. Dan budaya panah itu adalah budaya kita. Amin. Itu budaya kita, makanya orang lain takut sekali sama orang Papua. Karena ada senjata yang tidak bunyi. Kaget begini, tak, su tidur. Itu orang-orang yang datang dari luar itu. Dorang tidak tahu. Dong bilang orang Papua senjata tidak bunyi, kaget begini, su tidur. Alkitab juga bicara tentang anak panah. Anak panah. Jadi ada 3 hal menjadi tujuan dari khotbah saya. Yang pertama, kita harus tahu. Pertama apa? Kita harus tahu. We have to know. Kita harus tahu. We have to know. Kenapa kita menjadi orang muda? Yang kedua, kita harus siapkan diri. Yang pertama, we have to be ready. Kita harus siapkan diri. Siapkan diri. Sama-sama bilang, siapkan diri. Siapkan diri. Yang ketiga adalah lepaskan diri dan pergi. Lepaskan diri dan pergi. Karena anak panah itu bukan hiasan. Ada di rumah saya lihat anak panah kecil-kecil yang untuk hiasan itu taruh-taruh di dinding.
Dia tidak tahu bahwa barang ini, senjata ini hebat sekali di tanah Papua. Dan itu menggambarkan kita orang Papua hebat sekali. Tapi kalau panah dengan busur tinggal sama-sama, tidak akan terjadi apa-apa, kecuali dilepaskan, kecuali talinya ditarik. Panah tidak akan pergi dengan panah, kau jalan. Tidak ada itu. Harus ada tenaga besar sekali. Dan kami juga biasa memanah seperti itu. Kalau babi lari, kau tunggu. Sebentar lagi babi tidur. Tapi kalau panah tidak mempan, kami pakai tali. Kan babi ke situ, wam itu dia ke situ, pasti dia tidur besok pagi. Jadi kita datang itu sudah siap-siap masak dulu karena sudah ada. Padahal belum lihat. Hebatnya orang Papua. Sudah bikin air panas dulu, padahal belum tahu. Pergi ke sana, babi sudah tunggu. Dia sudah tertangkap, dia tidak bisa apa-apa. Jadi memang kita itu, negeri kita ini, tanah kita ini makmur sekali, kekayaannya banyak. Persoalannya orang-orangnya tidak mau belajar Alkitab. Orang-orang tua kita dulu, para misionaris, belajar Alkitab, makanya mereka hebat. Zaman ini kita belajar setengah-setengah saja. Itu sebabnya tidak banyak perubahan terjadi. Kita harus berjuang supaya negeri kita ini menjadi milik kita. Kalau tidak, beberapa tahun ke depan akan menjadi rebutan orang lain. Saya harus bicara keras bahwa kalau orang Papua tidak bersatu, dibangun di dalam gereja, dibangun dalam iman, maka jangan heran satu saat alamatnya berbeda. Karena itu sudah terjadi di negara-negara lain yang pernah Kristen, tetapi kemudian orang-orang Kristennya tidak ada pertobatan, tidak ada pemuritan, maka datanglah satu keadaan baru dan alamat diganti semua, gedung gereja berubah jadi ini. Saya sudah lihat itu di berbagai negara seperti itu. Bapak Ibu Saudara, adik-adik kekasih, mari kita belajar apa artinya the arrow generation. The arrow generation adalah yang pertama ada di ayat 3. Ayat 3 bilang apa? Sesungguhnya apa? Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Buah kandungan bicara tentang mama yang melahirkan. Anak laki-laki disebut, tetapi juga termasuk anak-anak perempuan. Karena kalau lihat di ayat berikutnya, berbahagialah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak pada masa muda. Jadi jamak berhubungan dengan anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan saya lihat kita ada di sini. Jadi siapakah kita? Kita adalah milik pusaka Tuhan. Dengar baik-baik, saudara dan saya adalah milik pusaka Tuhan. Seperti ayat 3 berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah apa? Milik pusaka daripada Tuhan. Istilah kata milik pusaka itu dipakai kata nakalah. Nakalah dalam bahasa Ibrani ya. Nakalah itu artinya harta, nakalah itu artinya kekayaan, nakalah itu artinya kebesaran, kelimpahan. Jadi kita ini adalah apa? Harta, kekayaan, kelimpahan. Ini milik tanah Papua, tetapi itu milik Tuhan. Kita memang lahir dari rumah kampung halaman kita, tapi yang memiliki kita siapa? Tuhan. Makanya di sini dikatakan milik pusaka Tuhan. Orang tua hanya diberi tugas untuk melahirkan kita secara jasmania. Itu sebabnya perlu ada kelahiran yang kedua, namanya kelahiran rohani. Waktu kita terima Yesus Kristus itu, kita memiliki keluarga rohani, keluarga surgawi. Maka kita berdoa dan kita berkata, Bapa kami yang ada di surga. Ada Bapa yang manusia ada duduk di sebelah. Dia dengar begini, ya anak, bicara sama siapa? Saya bicara sama saya punya Bapa di surga. Terus Bapa ini, Bapa juga adalah Bapa saya.
Tapi Bapa yang terbatas hanya bisa melahirkan saya, tetapi tidak bisa menentukan masa depan saya. Yang menentukan masa depan saya adalah my Father in heaven, Bapa saya yang ada di surga. Tapi jangan bikin Bapa tersinggung. Akhirnya lama-lama Bapa dunia ini dia bilang begini, memang anakku jago. Jadi walaupun ada Bapa jasmani, Bapa yang pakai marga, Bapa yang pakai keret ini, tapi ternyata kau kenal kau punya Bapa yang ada di surga itu, berarti memang kau bahaya sekali. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik kekasih, orang-orang hebat, ini harus kita ketahui. Iblis selalu tutup memori kita bahwa kita ini tidak berguna. Orang lain berkata bahwa orang Papua itu hitam, tidak ada artinya, dia itu modelnya begini. Ingat beberapa tahun yang lalu, 2000 berapa itu yang terjadi demo bakar-bakaran di Indonesia seluruhnya. Bahkan seluruh dunia tahu. Orang Papua dihina, orang-orang muda dihina, dianggap seperti ini. Karena orang lain tidak mengerti ya. Kita ampuni mereka, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa kita ini adalah hartanya Tuhan. Nakalah bahasa Ibraninya. Ini orang-orang yang belajar bahasa Ibrani, nanti cek. Nakalah. Tapi kata ini mirip-mirip dengan nakal. Jadi kalau tidak ikut ibadah, tidak ikut persekutuan, pengurus sudah bikin jadwal tapi tidak datang, itu berarti bukan nakalah yang harta milik Tuhan yang hebat, tapi pasti ini orang kelompok-kelompok yang nakal. Bilang sama orang sebelah, kau stop sudah. Saya tanya jujur dengan saya. Tadi pagi yang ibadah siapa? Ibadah di gereja siapa? Kalau tidak ibadah jangan angkat tangan, nanti ya terjadi masalah itu. Ternyata ada yang tidak ibadah. Karena Tuhan tahu. Oke, terima kasih. Berarti kita sama. Kita orang adalah nakalah, yaitu orang-orang yang beribadah. Karena kita ini harta milik pusaka. Namanya milik pusaka itu artinya dijaga terus. Dari bayi, dari besar, remaja, pemuda sampai ortu. Singkat saja. Orang ortu itu apa? Kita adalah nakalah. Jadi kalau orang tanya, kau siapa? Nakalah. Nanti dia bilang, barang apa itu? Bawa Alkitab, kasih tahu dia, lihat ini. Saya punya nih, sesungguhnya anak-anak lelaki dan juga anak-anak perempuan adalah milik pusaka daripada Yehova Jireh. Tulisan dengan huruf besar Tuhan itu YHWH, dalam bahasa Ibrani itu Yehova. Yehova itu artinya begini, dia yang ada dengan sendirinya, tidak pernah diadakan, dan dia mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu hebat sekali. Dia yang mengadakan dari yang tadi kelihatan biasa-biasa, tahu-tahu dia sudah luar biasa. Dia yang mengadakan dari yang tadinya nothing, tidak ada apa-apa, dia membuat mengisinya. Waktu Allah menjadikan langit dan bumi, kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 2 berkata apa? Bumi belum berbentuk, lalu kosong dan gelap gulita. Lalu roh Allah melayang-layang di atasnya dan membuatnya berisi penuh. Allah yang mengerjakannya. Artinya apa? Kita datang ini kosong-kosong, kadang bingung, mau nanti masa depan bagaimana, siapa yang nanti bantu. Saya ini kan dari kampung. Bicara kampung, saya ini anak kampung, hidup di atas air, bahkan lahir di atas air, tidak ada bidan. Saya tidak tahu saya punya tali pusar itu daun taruh di mana. Pasti dong buang ke air jadi ikan makan. Makanya saya suka sekali dengan makan ikan. Karena siapa tahu gara-gara itu.
Jadi dong makan saya punya itu, saya juga makan dorang. Ada banyak orang tidak mengerti kita orang Papua itu hebat. Karena Alkitab bilang kita ini milik pusaka Tuhan. Bukan milik suku kita saja. Suku kita itu memiliki kita hanya untuk di dunia ini. Marga-marga kita hanya memiliki kita terbatas sekali. Kadang-kadang tidak baku kenal juga. Tapi yang memiliki kita, harta pusaka, dia memiliki kita sejak ada di dunia sampai di mana? Di sorga. Milik pusaka. Alkitab berkata satu hari kelak, kalau kita percaya Yesus, maka waktu itu kita akan berdiri di hadapan Dia dan menyanyi bersama-sama lagu segala bangsa. Tidak perlu latihan, pasti bisa. Makanya di dunia kita latihan dulu. Tadi saya senang sekali irama itu, saya suka sekali ini model ini, permainan gitar. Saya mau gabung tapi yang tadi masalahnya. Nanti saya gabung tapi kalau sebut salah-salah, begitu sudah. Jadi tadi saya pikir begini, saya perlu belajar. Jadi nanti ada, tolong ya, nanti kursus kilat. Saya mengajar bahasa Yunani, balas dengan ajar bahasa Lani. Bapak Ibu Saudara, adik-adik kekasih, sore hari ini kita tahu siapa kita? Nakalah. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kita menjadi apa? Nakal. Stop sudah. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang ada di tangan pahlawan. Yang kedua ayat 4. Ayat 4. Coba perhatikan ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Di tangan pahlawan. Di tangan siapa ya? Siapakah yang disebut pahlawan di sini? Oke, kita belajar lagi. Kata pahlawan yang dipakai di sini dipakai kata Ibrani Gibor. Biasa nama ini disebut untuk Tuhan. El Gibor. Allah yang maha kuasa, yang hebat. Nah, ternyata di dunia ini ada orang-orang hebat juga yang disebut pahlawan. Siapakah mereka? Saya sebutkan. Gibor artinya apa? Orang hebat. Gibor artinya pemberani. Gibor artinya visioner. Orang-orang yang melihat jauh ke depan. Orang-orang yang sejak kita lahir sudah berharap begini. Aduh, dia pemuka bagus sekali. Weh, dia punya hidung seperti dia punya nenek. Akhirnya Tete duduk di sebelah dia bilang, dia seperti saya. Oh ya, Tete juga. Jadi Tete nenek dapat semua. Tidak tahu. Orang-orang hebat itu, saya sebutkan orang-orang hebat itu. Yang pertama adalah bapak mama kita, orang hebat. Waktu kita lahir, mau lahir di rumah sakit kah, pakai tempat tidur kah, pakai daun-daun kah, atau pakai alas-alas kah, lahir di laut kah, di pedalaman kah, atau di pesisir kah, di mana, tidak penting. Yang penting di tangan pahlawan. Siapakah mereka? My father and my mother. Bapak saya, mama saya adalah pahlawan. Karena dari waktu kecil saya dijaganya, digenggamnya, dirawatnya sambil tanam apa itu keladi, ipere dan ini sambil bikin sagu. Si kecil ini dia menangis. Dia menangis. Kau diam. Mama juga emosi. Tapi tetap tangannya jaga. Amin. Coba kalau ada yang datang ganggu-ganggu anak itu, mamanya bilang, kau siapa? Jadi pahlawan kita adalah bapak kita, mama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut pahlawan di sini adalah guru sekolah minggu kita. Luar biasa. Tahukah saudara, kita ini dibentuk oleh guru sekolah minggu kita kan? Guru sekolah minggu itu diajar kita kecil-kecil jalan main-main. Guru sekolah minggu mulutnya capek sekali, tapi dia yang membentuk kita. Alkitab berkata dalam Amsal itu besi, menajamkan besi. Besi ya, kalau pisau yang tumpul itu cara mengasahnya itu tidak usah cari batu. Pisau dengan pisau, sudah main begini.
Tapi harus yang betul. Kalau tidak itu nanti daging turun juga. Besi menajamkan besi. Amsal bilang begini, orang menajamkan orang. Siapa yang menajamkan kita waktu kita di sekolah minggu, guru sekolah minggu? Ajar kita malas-malas, kita bikin ribut, bikin repot sekali, tapi dia lah yang masuk. Orang hebat kedua adalah guru sekolah minggu. Makanya pelayanan guru sekolah minggu penting sekali di gereja-gereja. Amin. Kita adalah hasil dari sekolah minggu. Puji Tuhan. Kalau ada yang bilang begini, saya tidak pernah tahu ada sekolah minggu. Oh, kau di mana waktu itu? Pasti tidak pernah ikut itu. Makanya begitu. Orang ketiga, kelompok ketiga yang disebut hero, yang disebut pahlawan adalah guru-guru kita di sekolah umum, di SD atau TK atau PAUD sekarang ya, SD, SMP, SMA, di universitas atau dimanapun, mereka adalah pahlawan-pahlawan kita yang hebat. Karena gibor artinya apa? Gibor artinya orang yang hebat, orang yang berani, orang visioner, orang yang melihat ke depan. Anak ini dia hebat ini. Anak ini dia pintar. Ini dia suka begini. Jadi guru-guru sering bicara, "Iyo, anak ini dia hebat, bisa." Sudah diuji. Saya sudah lihat sendiri bagaimana anak-anak Papua terlalu hebat. Saya ikut dalam sebuah tim, kami ke Jakarta, lalu bertemu dengan Profesor Yohanes, ya, yang mendirikan sebuah institut untuk melatih orang-orang Papua. Dan Profesor Yohanes membuat pembuktian bahwa sistem pendidikan di tanah Papua itu ternyata ada persoalan. Karena gurunya itu tidak betul-betul melatih, mengajar, tidak tahu konteks kita. Profesor Yohanes membuktikan dengan bawa dari beberapa daerah secara acak. Jadi ada yang datang dari daerah pegunungan, ada yang dari pesisir, ada yang dari pulau, dari pantai, dan disekolahkan dengan sistem yang dia ajar. Mereka apa yang terjadi? Dalam beberapa bulan saja, pintar matematika, pintar fisika, pintar semua. Dan waktu kami datang ke sana para pendeta, dan Profesor Yohanes berkata begini, "Bapak pendeta dorang, kita ketemu, kita punya anak-anak. Mereka sedang main bola di luar itu, di tempat mereka. Lalu karena kami datang, ini orang-orang tua dari Papua datang. Mereka tinggal di Jakarta. Lalu pertemuan itu, mereka habis main bola itu. Lalu bilang, ayo cepat ke pertemuan." Dan di situ ada papan tulis di depan. Dan apa yang terjadi? Profesor Yohanes dia melatih mereka, dia sebutkan angka-angka yang menurut saya itu harus pakai komputer, pakai kalkulator. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak usia ini, dan siapa saja boleh menjawab. Mereka jawab lebih cepat dari detik, tidak pakai menit. Terlalu cepat, menjawabnya cepat sekali dan benar. Padahal itu biasanya kalau orang hitung uang itu kan pakai nol-nolnya banyak sekali, ada angka macam-macam. Tapi mereka waktu dengar itu, mereka cuma senyum-senyum saja terus. Berapa? Sekian. Berapa? Sekian. Berapa? Sekian. Ih, otak model apa itu? Gibor. Allah membuat otak kita itu cerdas, tapi karena salah didik, jadi tumpul-tumpul semua. Makanya harus terjadi yang mengajar kita, harus betul-betul kita punya orang Papua sendiri, supaya tahu kita maksud orang lain. Dan itu yang dikatakan oleh orang yang bernama Isaac Samuel Kane, penulis kitab buku nyanyian Mazmur dan nyanyian rohani. Isaac Samuel Kane, dia bilang begini, sekalipun orang dengan hikmat tinggi, pengetahuan hebat datang ke tanah Papua untuk mendidik orang Papua, tetapi itu tidak akan terjadi kecuali bangsa ini bangkit untuk membangun dirinya sendiri. Bangsa mana yang dia maksudkan? Nakala tadi itu. Bangsa Nakala, umat Allah, bangsa Papua. Kita ini sebuah bangsa. Satu saat begini saya bicara bangsa, satu orang datang kepada saya, tanya saya, kenapa pakai kata bangsa? Saya bilang, ada di Alkitab. Kok tidak tahu? Lalu orang itu pergi. Saya pendeta. Kalau saya bicara bangsa itu saya ada dasar.
Kamu tak tahu jadi. Bapak Ibu Saudara, betul. Jadi yang pertama kita adalah harta milik Allah, pusaka, nakala. Yang kedua, kita punya orang-orang hebat yang membuat kita jadi hebat itu adalah bapak mama kita, guru sekolah minggu kita, dan guru-guru umum. Tapi satu lagi adalah gembala, majelis, pelatih, gembala-gembala kita. Itu sebabnya yang malas-malas kebaktian, yang malas-malas ibadah tidak akan mengalami kemajuan. Rajin-rajinlah beribadah. Amin. Kiranya dengan pertemuan kita ini terjadi perubahan cara berpikir. Iya ya, saya ini hartanya Tuhan, tapi kenapa saya tidur-tidur? Hari Minggu saya tidur. Bahkan orang Papua itu terlalu cinta tanah Papua, sungguh sampai tidur di jalan. Terlalu cinta. Orang lain udah pergi ibadah, dia tidur di jalan. Satu saat saya lewat begini, saya hampir tabrak orang. Karena ternyata yang tidur ini saya punya bangsa sendiri. Saya punya saudara. Lalu saya bilang, "Weh, hari Minggu." Dia bilang, "Haleluya." Saya harap tidak ada model itu di sini. Bilang sama orang kiri kanan, di sini tidak ada. Tapi kalau ada, bertobat. Aduh. Yang terakhir. Jadi kita punya apa? Kita tahu bahwa kita ini adalah milik pusaka. Yang kedua, kita tahu bahwa orang-orang hebat itu siapa? Orang-orang yang mendidik kita. Itu sebabnya pendidikan itu penting. Guru penting, orang tua apalagi, pendeta, gembala, majelis penting. Mereka adalah hero. Mereka adalah orang-orang yang disebut gibor. Hebat, luar biasa. Kita malas-malas dia bilang, "Kau sekolah betul, supaya kau nanti besok itu jadi orang yang kesana kemari. Kau bisa bikin apa saja." Saya ingat saya punya guru sekolah minggu dulu, dia cerita. Dia punya jari kaki itu lebar-lebar begini. Tidak pernah kenal yang namanya sepatu. Dan di Indonesia pasti tidak ada ukuran sepatu, apalagi di luar negeri. Tapi dia ajar kami. Saya masih ingat itu, guru sekolah minggu orang kampung. Tidak pernah itu naik yang namanya kendaraan, hanya duduk di perahu saja. Tapi dia bilang begini, "Kau sekolah baik-baik, kau sekolah baik-baik supaya besok itu nanti kau lihat ini, kau lihat itu, kau lihat itu." Waktu saya kecil saya pikir, dia suruh lihat apa? Bahasa sederhana sekali. Nanti kau lihat ini, nanti kau ini, kau ini. Dan ternyata betul. Saya dulu saya kuliah di Akademi Bahasa Asing. Karena rencana saya ingin keliling dunia. Saya rencana, apalagi saya ingin pergi ke bangsa-bangsa supaya kasih tahu bahwa, kamu bantu kami di sini. Kami orang Papua ini menderita terus. Kasih tahu. Tapi Tuhan tangkap saya di kota Semarang. "James, not that way." Bukan cara itu. "I will give you the way how to be the son of God." Bagaimana kau akan menjadi anak Allah yang membawa perubahan. Wow. Saya bertobat di kota Semarang. Seorang hamba Tuhan, orang Maluku, dia ketemu kami di jalan. Dia sudah tahu adat kami anak-anak Papua. Ini ada 3 anak biak, ada anak sorong 1, lalu ada teman dari Ambon. Dan kami sedang duduk dan dia berkata begini, "Stop sudah!" Karena apa yang terjadi? Waktu itu duduk di situ dan minum. Sama-sama bilang minum. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, saya ulangi, minum. Tapi bukan minum air aqua, tapi minum yang bikin lidah ini dia jalan sendiri. Jadi dia sudah tahu kita punya adat. Jadi dia duduk di motor mesin hidup. Dia bilang gini, "Hei, kamu stop sudah." Lalu kami balik dan lihat dia bilang, "Ini siapa ini?" Saya kenal orang itu dan saya bilang gini, sabar, ini pendeta.
Saya ingat betul. Sebab teman-teman itu bilang, "Dong mau selesaikan orang itu." Saya bilang, tidak. Ini tidak. Dia tidak bicara apa-apa. Saya lindungi dia. Kemudian dia lihat kami balik dan langsung dia bilang, "Cepat ya." Dan kata-kata sederhana itu saya ingat. Saya pulang ke asrama Cendrawasih di Kota Semarang. Saya ingat betul. Aduh. Dan dia bilang gini, "Kalau tidak bertobat kamu mati." Jadi saya pulang itu saya ingat kata yang mana? Bukan bertobatnya. Kata yang mana? Matinya itu saya tahu. Dan malam itu saya ambil Alkitab, saya mau baca, tidak pernah baca Alkitab juga. Jadi mulai dari mana? Akhirnya saya taruh Alkitab lagi. Saya bilang, "Tuhan, Kau tahu apa maksud." Lalu hati mulai rindu. Saya akhirnya serahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan rencana saya dulu dari kuliah akademi bahasa asing, belajar bahasa Inggris, belajar macam-macam supaya saya bisa keliling dunia. Ternyata Tuhan bilang, "Ikut cara saya." Dan dengan demikian saya keliling dunia. Setelah menjadi hamba Tuhan, saya sudah ke 4 benua di dunia. Saya lihat negara-negara, kota-kota, orang-orang hebat. Siapa saya ya? Saya ini orang kecil, anak kecil yang biasa bawa-bawa itu jaring, tangkap ikan, bau asin, bau amis, tidur dengan kulit-kulit ikan ada di mulut karena tidak pernah gosok gigi. Cara hidup di kampung kan begitu. Tapi Tuhan bilang, "Kau hartaku." Dan itu saya dengar dari siapa? Guru sekolah minggu bilang begini, "Nanti kau lihat ini, kau lihat itu, kau lihat itu." Benar, saya lihat itu. Saya lihat Amerika, saya lihat Amerika Tengah, saya lihat Mesir, saya lihat Israel, saya lihat Finlandia, Eropa, saya lihat Asia, Singapura, Malaysia, Filipina, saya lihat semua. Memang. Jadi jangan pernah anggap remeh guru sekolah minggu yang ajar. Nanti kau lihat. Kalau ada yang bilang gitu, kau dengar baik-baik. Karena sebentar lagi nanti anak panah ini dipanah. Guru sekolah minggu yang panah saya, dia bilang nanti besok itu kau lihat, tembus. Jadi saya seperti anak panah, dia sebagai busurnya. Tangkap ya. Jadi firman ini berkata begini, orang-orang memperlengkapi kita untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang hebat. Tapi kita harus dengarkan itu. Sore ini saya mau tutup dengan buka 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya minta satu orang membaca buat kita, karena ayat ini hebat sekali. Ini 5 hal yang ada di dalam ayat ini akan membuat kita merebut dunia ini, akan membuat kita seperti anak panah, akan tampias kemana-mana, dan kita membawa perubahan. Oke, 1 Timotius 4 ayat 12. Ada? Silakan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, sama-sama baca ayat itu. 1, 2, 3. Karena engkau tetapi ya, luar biasa. Jadi saatnya untuk kita akan dipanah. Jadi siapa yang memegang busur? Pahlawan. Lalu kita adalah anak panah. Dan dia mulai menarik busurnya sekencang-kencangnya. Tapi sebelum pergi diberikan 5 hal. Kita akan menjadi anak panah yang membawa perubahan melalui apa? Perkataan kita. Kata-kata yang bisa membuat orang lain mendapatkan berkat. Itu sebabnya kata-kata kotor tidak boleh ada. Yang kedua, tingkah laku kita. Kalau naik motor, biarlah motor itu jalan seperti motor. Jangan angkat ban depan.
Satu saat saya jalan begini, di depan itu ada motor datang, bannya begini. Hampir saya tabrak juga. Lalu setelah itu mereka lewat dan putar lagi dan berteriak, berhasil. Berhasil apa? Saya tidak mau lepaskan kata-kata, karena kalau saya ngomong pasti mereka akan celaka. Saya bilang, oh Tuhan, tolong anak-anak ini. Dia pikir dia hebat karena bisa angkat ban depan. Biasanya yang begitu tuh langsung ke IGD, tulang patah-patah, kepala hancur. Jangan pernah. Jaga tingkah laku. Bagaimana kita tinggal di masyarakat? Tingkah laku kita. Yang ketiga apa? Jaga apa? Kasih kita. Jadilah pemuda-pemudi yang saling mengasihi di dalam kasih Tuhan. Peduli dengan orang lain. Kalau orang lain belum ini, bantulah mereka supaya kita menjadi garam dan terang. Lalu yang keempat, kesetiaan. Setia dalam hal apa saja. Setia untuk beribadah, setia untuk bersekutu. Puji Tuhan, sore hari ini saya harap nanti bicarakan dengan para pimpinan gereja, bagaimana kampus juga pihaknya, supaya bisa dipasang lampu di luar sehingga terang. Kita bisa ibadah sampai malam tidak apa-apa, supaya kita jangan kehilangan berkat. Jadi di dalam ini terang, tapi di luar mungkin susah untuk membaca. Bersabar, karena memang Tuhan itu sedang mengerjakan banyak hal. Amin. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, kesucian. Nah, saya mau bicara ini. Kesucian orang-orang muda itu tertantang sekali. Kesucian itu dimulai dari HP yang kita pegang. HP ini ada dua jalan. Jalan yang menuju ke surga, jalan yang menuju ke neraka. Kalau tekan tombol, dia menuju kemana? Karena di HP ini segala macam sampah dunia juga masuk di sini. Betul? Ada gambar-gambar porno, ada hal-hal yang tidak baik, kata-kata sia-sia. Makanya memang kalau orang pegang HP dan jadikan dia Alkitab, oke, program Alkitab ada, tapi HP bukan Alkitab. Saya tidak pernah bawa program apa ke atas, hanya untuk garis besar saja. Saya selalu pergi kemanapun ke seluruh dunia, saya bawa Alkitab saya. Karena the Bible is my life. Alkitab adalah hidup saya. Tiba saatnya untuk kita akan berdoa. Saya tahu malam ini seharian pasti kita ibadah, kita capek. Tapi dengar baik-baik. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat saudara. Bahwa saudara itu bukan orang sembarang. Saudara adalah harta milik Tuhan. Jangan biarkan dirimu dipermainkan oleh apa dan siapapun. Jangan. Baik anak laki-laki, anak perempuan. Saudara punya hidup itu berharga. Milik Tuhan, harta, disayang. Dan biarkanlah diri kita ini dilatih, dibekali oleh para gibor kita, orang-orang hebat kita, pahlawan-pahlawan kita, adalah orang tua kita, pendidik-pendidik kita, yang mentraining kita. Dan kemudian kita dilepaskan untuk pergi dengan 5 nilai, yaitu perkataan kita hebat, tingkah laku kita menjadi contoh, kemudian kasih kita kepada sesama, dan kesetiaan kita, dan terakhir kesucian. Tergoda apapun kita berkata maaf, saya jaga hidup saya. Bagi anak-anak perempuan, apapun keadaanmu, jangan biarkan dirimu disentuh oleh orang yang saudara tidak kenal. Bahkan kenal pun tidak boleh. Karena hanya ada satu hari untuk badanmu disentuh oleh orang yang berhak, namanya suamimu atau istrimu. Jadi kalau dirimu disentuh orang sebelum hari pernikahan, itu namanya kehidupan perzinahan, percabulan. Dan itu tidak pantas. Dan nanti kitab Wahyu berkata, orang-orang seperti ini tidak boleh, tidak pantas masuk ke surga. Dengar baik-baik. Bahkan yang minum-minum, yang mabuk-mabuk, yang tipu-tipu, yang melakukan apa segala macam kekacauan, tidak boleh. Karena kita ini adalah harta milik Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Saya minta singers bisa bantu saya di sini. Saatnya untuk kita akan berdoa.